Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya kondisi yang syahdu ya malam ini. Gerimis nggak di tempat kalian? Hujan, Pak. Rata ya ini ya hujannya kayaknya ya. Oke, sebelum masuk ke presentasi, ini kelompoknya Mas Bisma, Mbak Anis, sama Mas Ivan. Gimana pengalamannya kemarin untuk tugas UTS di lapangan? Ada cerita menarik nggak? Susah atau gampang, Mas, Mbak? Ada yang bingung, Pak. Gimana, Mas Islah? Ada yang bingung. Ada yang apa? Ada yang bingung, Pak. Ada yang bingung? Antara itu loh, Pak. Bentuk pengembangan komunitas sama bentuk intervensi sosial. Oke. Termasuk apakah itu entrepreneur atau sociopreneur gitu? Atau gerakan sosial itu ya? Iya. Tapi secara umum masih tertarik nggak nanti ke depannya kira-kira ya untuk menjadi seorang sociopreneur? Ada yang tertarik nggak nanti kira-kira? Belum ada yang menjawab ini. Oke, nah karena materi ini kan kaitannya nanti fokusnya adalah teman-teman akan jadi seorang sociopreneur kan gitu ya. Termasuk kalau di istilah pengembangan komunitas itu diistilahkan dengan fasilitator. Nah, ini fokusnya nanti akan disampaikan teman kalian, Mas Bisma dan kawan-kawan. Monggo hari ini kita bicara tentang fasilitasi dan fasilitator dalam pengembangan komunitas. Tentunya nanti coba dikaitkan dengan kegiatan sociopreneurship. Monggo Mas Bisma, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi sociopreneurship tentang fasilitasi dan fasilitator dalam pengembangan komunitas. Yang pertama yaitu ada konsep dasar fasilitasi dan fasilitator. Pengabdian 1999 menyatakan bahwa fasilitasi dan fasilitator punya dimensi luas sekali. Fasilitasi berasal dari kata facilis, yaitu bahasa Prancis, yang berarti memudahkan. Sehingga fasilitator adalah aktor yang punya peran memudahkan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang, menurut Arianto 2012. Selanjutnya ada prinsip fasilitasi. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dipahami sebagai upaya membangun ikatan atau hubungan yang menekankan pada 3 aspek. Yang pertama, yaitu partisipasi diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber, tenaga, serta manajemen lokal. Yang kedua, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari adanya pembentukan organisasi lokal, situasi dan arah perubahan sosial, serta masalah yang ditimbulkannya. Yang kedua yaitu berbasis nilai dan moral.
Nah, pendampingan tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bersifat material seperti penyediaan lapangan kerja, pemenuhan pangan, pendapatan, infrastruktur, dan fasilitas sosial lainnya. Yang ketiga, yaitu tentang penguatan jejaring sosial. Nah, dalam konteks pendampingan sosial, aspirasi, dan partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring atau networking. Dan yang terakhir ada pemerintah sebagai fasilitator. Nah, peran dan fungsi pemerintah dalam konsep pendampingan sosial berubah tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat, tetapi dalam masyarakat yang demokratis memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Selanjutnya ada peran dan fungsi fasilitator. ASTD 1998 mengemukakan 4 fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama narasumber, pelatih, mediator, dan penggerak. Nah, fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendiseminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator sebagai pelatih yaitu melakukan tugas pembimbingan, konsultasi, dan penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Selanjutnya, tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, program karya, seminar, dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses dan hasil dari suatu pembelajaran. Nah, peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berlawanan. Peran mediasi akan dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalisasikan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivasi kerja kepada kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, secara khusus, fungsi tersebut tergambar dalam aspek kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggali potensi dan kebutuhan. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Yang kedua, memecahkan masalah. Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berpikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, memposisikan peran dan tindakan. Nah, pada saat masyarakat mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dan mampu mengelolanya, maka fasilitator akan mengambil posisi sebagai mitra atau pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat.
Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, yaitu mengajak masyarakat untuk berpikir. Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Landasan filosofis fasilitasi adalah perubahan paradigma dan proses berpikir logis dan terstruktur sebagai bentuk respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, fasilitasi dilakukan untuk membantu individu, kelompok, atau organisasi agar menggunakan daya nalar dan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, Oke, saya akan melanjutkan. Yang kelima, memberi kepercayaan. Jadi kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan fasilitasi dan menjadi setidaknya warga luar dari wilayah
tahu bahwa ada apa saja atau sumber daya apa saja yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pengembangan masyarakat atau komunitas. Saat ini kita membahas mengenai faktor pendukung terlebih dahulu. Yang pertama, modal fisik, yakni berupa bangunan dan infrastruktur. Terus yang kedua adalah modal finansial. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa suatu kegiatan apapun itu, finansial merupakan salah satu faktor untuk menjadi keberhasilan dari berjalannya kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah modal lingkungan. Jadi modal lingkungan itu adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Yang keempat, modal teknologi. Modal teknologi yang dimiliki ataupun dapat dimanfaatkan oleh suatu komunitas. Terus selanjutnya modal manusia atau SDM-nya yang menyangkut kemampuan dari manusia tersebut. Terus ini ada modal sosial yang terdiri atas norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga pada daerah tersebut. Next, Mbak. Nah, ini biasanya ada faktor yang menghambat dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama adalah saya lanjutkan. Yang pertama ada kendala yang berasal dari kepribadian. Yang pertama itu ada kestabilan atau homostatis yang merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan-dorongan dari luar. Oleh karena itu, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu. Mohon maaf teman-teman, untuk PPT-nya itu mungkin salah dalam pengeditan. Teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan saja. Terus yang kedua, ada kebiasaan atau habit. Faktor internal lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan. Jadi setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan. Selanjutnya, hal yang utama
atau primasi. Bila tindakan yang pertama dilakukan seorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulanginya pada saat yang lain ketika menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, seleksi ingatan dan persepsi. Penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu community worker dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Tetapi di sisi lain, penyeleksian ini dapat pula menghambat perubahan yang akan terjadi. Misalnya, bila seseorang antipati terhadap salah satu bimbingan keterampilan yang berasal dari suku tertentu, hanya berdasarkan stereotip yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan dari bimbingan keterampilan tersebut. Selanjutnya ada ketergantungan. Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Di suatu kelompok masyarakat tertentu, banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Terus ada super ego, bahwa super ego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu yang tabu. Terus ada rasa tidak percaya diri, merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari super ego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan. Terus ada rasa tidak aman atau regresi. Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari rasa aman yang ia peroleh di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan. Berdasarkan hal ini, mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak perubahan. Selanjutnya ada contoh program pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi LSM merupakan jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan pelayanan publik atau masyarakat umum atas dasar sukarela dan tidak berorientasi mencari keuntungan. LSM didirikan baik individu ataupun kelompok dengan landasan visi dan misi yang memiliki kesamaan. Lembaga non pemerintah dan dua klasifikasi. Dengan dua klasifikasi yaitu organisasi penyalur sumbangan, organisasi sehubungan dengan mitra pemerintah, terus organisasi dalam bidang profesional. Yang kedua ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah satu jenis pemberdayaan komunitas dengan tujuan percepatan penanggulangan masalah terkait kemiskinan dan lapangan kerja. Secara mendasar, PNPM Mandiri memberikan pelayanan seperti memberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan langsung masyarakat atau PLM yang diberikan secara langsung. Yang ketiga ada penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas atau PLPBK. Upaya pemerintah dalam pembangunan dan bidang pembangunan sosial dan ekonomi serta lingkungan dalam lingkungan penanggulangan kemiskinan. PLPBK menekankan dalam aspek pembangunan lingkungan sosial yang kondusif. Prinsip dasar adalah kebebasan, keikutsertaan, keterbukaan, dan pemerataan serta tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo.
Mas Ivannya masih kerja. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nah, ikut terlibat proses pembuatan tugas enggak? Enggak Sama sekali. sama sekali. Awalnya tuh ini Pak, nanya di grup dapat apa, terus udah saya kasih tugas ini, tapi nggak dilaksanakan. Ya, akhirnya yang backup tugasnya siapa? Mbak Anis dan Mas Bisma. Nah, dua. Oke, silakan dilanjut. Berarti ini duo ya, bukan trio ya. Monggo, ada tanggapan, pertanyaan, atau pengalaman teman-teman berdasarkan tugas UTS kemarin berkaitan dengan tema hari ini, fasilitasi dan fasilitator. Monggo, Mbak Salma, Mbak Fadia, Mbak Ika, Monica, Pak Adrian, Mbak Olive, Mbak Karina, Desitya, Mbak Rara, tadi ada Mbak Rara, terlempar ya kayaknya. Halo, capek toh? Cukup jelas atau ada yang masih mau dipertanyakan? Minggu depan presentasi terakhir loh untuk tugas mingguan, dan setelah itu sudah UAS. Ya, makanya dipertajam lagi untuk materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Ini bekal teman-teman nanti untuk tugas UAS, karena kalau kemarin kan assessment ya. Jadi besok untuk yang UAS-nya adalah merancang kegiatan sosiopreneurship. Tidak ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada gantian saya, wes tak tambahi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Oke, tadi kelompoknya Mas Bisma udah sharing cerita terkait apa itu fasilitasi dan fasilitator, tugasnya apa ya, terus yang memperlancar atau mendukung termasuk juga yang menghambat. Ya. Jadi ini tadi kalau fasilitasi itu mempermudah, secara umum ini adalah praktek kepemimpinan, tapi tanpa mengambil kendali, artinya bukan menguasai ya, tapi lebih ke memfasilitasi atau mempermudah tadi. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberikan metode
metode dan saran yang memungkinkan kelompok atau individu untuk menyusun jawaban atas masalah kompleks yang dihadapi komunitas tersebut, tanpa harus menjadi ahli materi pelajaran. Artinya kita adalah tadi ya tugasnya sebagai narasumber, sebagai motivator, sebagai penggerak, dan lain sebagainya, agar kegiatan atau program yang kita rencanakan itu berjalan. Nah, perannya tadi mengambil tanggung jawab dan lain sebagainya. Tugasnya tadi ya, ini secara umum ini kemampuannya ya secara hard skill dan soft skill tentunya orang yang mumpuni. Kalau dikaitkan dengan sosiopreneur, dia adalah sosiopreneurnya itu. Kalau di istilah pengembangan komunitas kan fasilitator. Dan dia adalah sebagai fasilitasi, termasuk sebagai narasumber, narahubung, pencari jejaring, dan seterusnya. Nah, yang penting adalah ini. Nah, ini yang mungkin di kelompoknya Mas Bisma tidak menyinggung ini, tapi ini sangat penting. Jadi ada baseline study ya. Kalau kemarin kita bicara terkait pengembangan komunitas secara umum, terus intervensi sosial, jadi bentuknya apa, bentuk kegiatan intervensinya apa, terus ada pemetaan sosial. Itu semua beriringan berjalan dalam satu kegiatan pengembangan komunitas atau kegiatan sociopreneurship dalam konteks mata kuliah ini. Nah, salah satu yang penting adalah kita harus tahu baseline study. Nah, baseline study itu apa sih ya? Baseline study itu situasi saat ini atau kondisi sekarang untuk mengidentifikasi titik awal bagi suatu kegiatan. Istilahnya kalau kita mau melangkah itu mulai dari nol ya. Nolnya itu adalah baseline. Baik itu modal sosial, kalau tadi ya modal sosial, terus SDM-nya, keuangannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah memastikan titik atau garis awal kegiatan sebuah benchmark untuk mengukur kemajuan. Baseline data adalah snapshot dari indikator pada waktu tertentu di awal intervensi. Instrumen yang digunakan adalah uji hipotesis atau program atau proyek untuk menilai hasil. Terus juga sebagai dasar perencanaan, memperbaiki sasaran, indikator untuk dipantau nanti sebagai monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah menyediakan informasi dasar yang akan menjadi patokan atau dasar pembanding ya, bagi hasil pemantauan dan penilaian kemajuan dan efektivitas kegiatan selama pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai. Jadi diibaratkan baseline ini adalah kondisi sekarang, dan ketika kita sudah mengintervensi, nanti kan ada evaluasi. Nah, kondisi sekarang ini sebagai perbandingan. Jadi diibaratkan ini adalah before, ini after, kan gitu ya. Jadi sebelum intervensi dilaksanakan, setelah intervensi dilaksanakan, berubahnya seperti apa. Itu tujuannya baseline. Karena kalau kita bicara sociopreneur itu kan harus terukur. Nah, terukur itu dari apanya? Profitnya, perubahan perilakunya, atau apanya. Nah, itu kan harus ada, kalau dikatakan berubah, kan apa yang berubah, kan gitu. Ya, dari 0 ke 1, atau dari 0 ke 5, atau 0 ke 10, kan gitu. Nah, itu adalah baseline tadi ya. Jadi, sebagai benchmark, termasuk juga untuk mengukur indikator. Ya, tentunya tadi ya, jadi kalau jadi fasilitator itu tidak hanya merencanakan terus pergi, tapi dia merencanakan bersama dengan masyarakat atau komunitas, terus juga pelaksanaannya dilaksanakan bareng-bareng, termasuk monitoring dan evaluasi, dan perencanaan ke depan pengembangannya seperti apa, karena ini sifatnya adalah berkelanjutan. Terus informasi yang digali bisa berupa pemetaan fisik, demografi, kemarin ya bentuk pemetaan sosial, karakteristik lingkungan, sosial ekonominya, karakteristik budayanya, dan karakteristik psikologisnya.
Di dalamnya bisa jadi di situ adalah siapa atau aktornya, situs-situs benda-bendanya atau tempat-tempatnya, termasuk juga peristiwa atau isu-isu berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Tentunya akan beda-beda di setiap tempat ya. Apalagi tadi yang di sharing Mas Bisma terkait kendala itu kan juga ada kepribadian, ada macam-macam. Nah itu kan termasuk di situ terbuka atau tertutup. Nah itu bisa jadi penghambat kita kalau kita mau merencanakan sebuah program. Tentunya ini semuanya diperkuat dengan argumentasi mengapa informasi ini penting atau diperlukan. Jadi kalau kita mau membuat suatu program itu kan nggak semuanya kita masukkan dalam sebuah proposal atau rencana dalam pelaksanaan. Nah itu nanti akan kita bahas di minggu depan ya, terkait prioritas program itu yang seperti apa. Jadi semuanya diambil, tapi tidak semuanya dipakai. Mungkin seperti itu gambarannya. Karena kan tujuan kita apa ya, kita fokus ke tujuan itu saja. Terus ini juga yang menarik ya, tambahan saya itu ada foto voice ya. Tadi kalau baseline-nya before after itu terkait kondisi secara umum, baik itu kondisi keuangan, kondisi tadi sumber daya, SDM dan lain sebagainya. Nah ini ada juga foto voice. Ini menarik juga kalau teman-teman nanti membuat perencanaan, ada foto voice. Foto voice ini adalah salah satu metode penelitian kualitatif berbasis komunitas dengan format riset aksi partisipatoris atau action research. Bentuknya par, seperti kemarin kalau membuat peta itu mereka sendiri yang buat, mereka yang menentukan dan geraknya seperti apa. Foto ini juga sama. Jadi foto ini nanti yang mengambil gambarnya itu juga masyarakat. Karena mereka yang lebih tahu, tapi ini kita beri pelatihan terlebih dahulu. Kita memotret kondisi sekarang dulu sebagai baseline kan gitu. Nah, nanti setelah kegiatan juga ada foto lagi untuk evaluasi. Tahapannya adalah identifikasi sesuai masalah yang diangkat, terus penentuan partisipan. Nah, ini nanti tentunya adalah orang-orang yang paham kondisi baik geografis maupun sosial di tempat yang akan kita dampingi gitu ya. Terus kita beri edukasi atau pelatihan terkait foto voice itu apa, ini nanti terkait ini ya, model-modelnya dan seterusnya. Ini sebenarnya yang foto, hanya memfoto kondisi ya. Tapi diberi juga narasi, eksibisi, dan evaluasi. Setelah difoto, beberapa foto dipaparkan kondisi-kondisinya, terus kita evaluasi. Nah ini gambarannya ya, salah satu foto voice gitu ya. Jadi ada foto, tapi foto ini bicara. Jadi tidak hanya foto, tapi ada caption kalau istilah sekarang di IG itu ya. Ada narasi yang membunyikan gambar ini itu apa. Tentunya dari gambar ini bisa beda persepsi ketika gambar sama tapi sudut pandangnya beda atau angle pengambilannya beda. Tujuannya ini ya, agar mendorong partisipan mendokumentasi lewat foto tentang kehidupan mereka yang diambil melalui sudut pandang mereka. Meningkatkan level kesadaran di antara partisipan melalui dialog kritis. Terus menjangkau pengambilan kebijakan dengan temuan penelitian untuk hadirnya perubahan yang positif melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan isu sebagaimana diidentifikasi oleh partisipan. Jadi mereka yang ambil foto sendiri, terus dikumpulkan, dipaparkan, kita evaluasi bareng. Setelah tahu kondisinya seperti ini, kita baiknya bergeraknya seperti apa atau bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kalau seperti itu, ada yang tahu foto ini teman-teman? Pernah lihat foto ini? Iya Pak, di Twitter Ya, Pak. viral dulu. Oh, yang kemarin viral, oke. Iya. Kalau dengan gambar seperti ini, persepsi kita atau narasinya kira-kira apa?
Mbak Olive mau berkomentar? Dengan angle atau sudut pandang yang seperti ini, sing salah ki sepedanya apa motornya kira-kira? Sebenarnya ini bisa jadi dua sudut pandang yang berbeda sih, Pak. Heeh. Dari tukang sepeda. Dari komunitas sepedanya ini yang agak-agahan apa sih? Gagah-gagahan. Agak-agahan jalannya dipenuhi sehingga mas-masnya ini emosi. Oke, terus Terus mas-masnya ini juga karena saking emosinya ya sampai mengacungkan tangan fuck. oke. Mungkin itu sih, Pak. Oke, Mbak Olive ya. Posisinya yang salah tetap yang sepeda atau yang motor? Oh, bisa juga itu, Pak. Jalannya itu mungkin pas apa kayak Car Free Day gitu ya. Nah, sepeda motor itu nggak boleh lewat. Nah, malah dia lewat, bisa juga seperti itu, Pak. Kan kita nggak tahu. Oke. Oke, ada pendapat lain? Monggo. Mbak Olive posisinya tetap sepeda motor yang salah ya? Mungkin, Pak. Ya. Oke. Oke, yang lain nggak ada pendapat. Kalau seperti ini, Pak, berarti ini motornya yang salah. beneran ini motornya yang salah. Oh, sepedanya ini, Pak. Sepedanya atau motornya? Ini kan foto yang sama ya, cuma ini diperbesar, ini foto aslinya gitu kan. Dan angle-nya juga berbeda. Kalau di zoom seperti ini kan kesannya motornya yang salah, mungkin ini eventnya balap sepeda dan seterusnya gitu, atau car free day dan seterusnya. Padahal ini adalah kondisi jam biasa, jadi karena memang belum jam kerja, tidak banyak motor yang lewat, tapi jalan ini kan dialokasikan ada khusus jalur sepeda di sebelah kiri, gitu kan. Tapi karena kemarin itu zamannya lagi booming-boomingnya pesepeda, nah itu digagahi tadi, Pak, jalannya dikuasai oleh pesepeda, gitu kan. Yang salah adalah pesepedanya. Makanya penting dalam foto voice itu adalah angle, memperlihatkan sejujurnya keadaan di lapangan, gitu kan. Terus memberi caption yang jelas pada gambar itu. Mbak Olive tadi berkomentar seperti tadi juga karena ada beberapa informasi sebelumnya terkait ini kan gitu ya. Kalau belum melihat gambar yang ini, pasti yang salah adalah pemotornya kan gitu kan. Gak apa malah ngejak perang gitu kan dengan mengacungkan jari. Nah, itu tambahan dari saya terkait fasilitasi dan fasilitator. Jadi nanti teman-teman kalau jadi seorang fasilitator, tentunya harus dengan metode atau teori-teori yang ilmiah agar nanti di lapangan itu tidak asal memberi intervensi, tapi ada dasar ilmiah. Metodenya banyak sebenarnya, termasuk juga nanti untuk prioritas program itu dengan cara apa itu nanti akan dibahas juga di minggu depan. Oke, ada komentar? Monggo.
Lalu apakah ada pertanyaan? Cukup, sudah capek? Jelas, Pak. Jelas, oke. Mbak Anis atau Mas Bisma mungkin bisa ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau saya melihat proses perkuliahan kita, kayaknya ini sejarah ya, tercepat selesainya, 7:30 udah selesai. Oke, saya nggak memaksakan, kalau memang udah capek ya kita istirahat. Oke, mungkin pengingat saya, jadi besok sudah presentasi terakhir, mungkin mulai dari sekarang teman-teman sudah mulai ada gambaran rancangan konsep kegiatan Sociopreneur yang nanti akan kalian jadikan tugas UAS, termasuk juga pembuatan kelompok ya, 3-5 orang seperti UTS kemarin. Oke, dari saya matur nuwun. UAS-nya itu tanggal berapa, Pak? Oh ya, gimana Mbak Ali? UAS-nya itu UAS-nya modelnya tanggal bukan tanggal berapa. Kalau ini nanti modelnya tugas akhir. Jadi nanti akan saya sampaikan minggu depan sekalian. Ya, minggu depan akan saya UTS-nya gimana, Pak? Gimana Mas Islah? Untuk hasil UTS-nya gimana? Kenapa? UTS-nya? Ya, hasilnya bagaimana? Ya, Hasil masih gede ini saya kok. simpan dengan baik. Sudah saya download tapi belum saya cek lagi, Mas. Ya. Ya, nanti akan saya proses juga untuk tugas UTS-nya. Jadi untuk gambaran saja, nanti teknisnya minggu depan saya sampaikan, tapi gambarannya ini nanti tugasnya tugas akhir. Jadi bukan tertulis atau hari H pengumpulan, tapi ada waktunya sendiri nanti 2 atau 3 minggu proses pembuatan. Setelah itu UAS-nya adalah presentasi hasil kerja kalian. Proposalnya itu seperti apa, gambarannya seperti itu. Jadi nanti hari H UAS kalian sudah nggak mikir ngumpulin tugas lagi. Iya, Pak. Ya, gitu. Oke, jadi mulai dirancang saja kira-kira termasuk timnya nanti siapa, monggo mulai dipikirkan. Nah, besok sudah presentasi materi terakhir. Sudah zamannya MBKM, jadi nggak kayak dulu zaman sekolah ya. UTS, UAS itu harus masuk ruangan, isi jawaban, itu enggak. Ya mungkin ada beberapa yang masih seperti itu karena memang harus seperti itu. Ya, memang modelnya dosen kan juga beda-beda. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Cukup teman-teman? Iya, Pak. Oke, ya. Selamat beristirahat ya. Kayaknya capek banget hari ini, kelas ini sepi sekali. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah dari saya atau perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terus, Pak. Ya, sama-sama. Ketemu minggu depan.